Ya, baik saya kalau tidak ada yang didiskusikan lagi tentang peraturan perkuliahan ya, kontrak perkuliahan dan kontrak praktikum, saya akan mengawali untuk slide pertama ini di tatap muka ini, yaitu tentang penelitian eksperimental survei atau penelitian survei ya. Kalau Bu Endang ini sepertinya lebih suka menyebut penelitian survei gitu ya. Ya memang ini non eksperimental gitu ya. Jadi tadi di kisi-kisi tadi itu ada banyak poin yang akan dibahas, diantaranya berjudul, permasalahan dan tujuan. Ya. Jadi penelitian survei ini penelitian yang bukan percobaan, ya, bukan percobaan. Jadi peneliti itu langsung datang ke lokasi, ya, ke lokasi survei, tapi tentu saja juga tidak, bukan tanpa bekal ya maksud saya. Jadi harus ada yang dikuasai untuk survei itu, gitu ya. Tadi kita masuk ke judul, ya. Di biologi yang mungkin terkait dengan penelitian survei itu termasuk di situ ada penelitian etnobotani, gitu ya. Penelitian mungkin apalagi mungkin ekologi, ada tidak ya ekologi sosial atau apa itu. Jadi yang berbau sosial. Ya. Nah, sekarang tentang judul, ya. Karena nanti mahasiswa juga akan mengerjakan tugas akhir, ya, atau skripsi, termasuk juga PKL, itu, ya. Maka pengetahuan untuk rancangan penelitian biologi ini menjadi penting, ya. Judul yang baik itu judul yang tidak ambigu, ya. Jadi harus fokus gitu ya. Jadi ini ada beberapa persyaratan bagaimana menulis judul penelitian, ya. Jadi ini harus informatif, ya. Padat bermakna. Jadi jangan sampai judul itu tidak sama dengan nanti yang isinya, ya, isi proposalnya, ya. Konteksnya proposal, ya. Jadi makanya harus informatif dan dapat menggambarkan apa yang nanti akan dikerjakan, ya, di dalam proposal penelitian tadi. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia, ada referensi yang menyebut tidak lebih atau sama dengan 12 kata, ya. Tapi tidak termasuk kata-kata sambung, ya, misalnya di, dan, itu ya, pada, itu tidak masuk di situ. Tapi ada juga yang ini masih ditoleransi, jadi kata-katanya itu sekitar berapa ya, tidak lebih dari 20 atau apa gitu. Ada yang menoleransi seperti itu, ya. Tapi harus diperhatikan juga, jadi jangan sampai judul itu sampai 4 baris, 5 baris gitu ya. Jadi paling banyak 3 baris itu sudah paling banyak gitu ya. Apalagi nanti mengerjakan dengan format A5, ya, kertasnya A5 itu kalau sampai 4-5 baris itu akan penuh judul saja.
Jadi upayakan judulnya itu padat, padat bermakna. Bila ditulis dalam bahasa Inggris, maka itu tidak lebih dari 10 kata, ya, minus kata-kata sambung tadi ya. Bila terpaksa itu dapat menggunakan subjudul, ya, ada subjudul. Bila mana ada subjudul itu dapat diketahui dari adanya judul pertama, ya, kemudian ada titik dua, ya, ada titik dua, terus ada lanjutannya. Nah, itu adalah subjudul. Kemudian jangan menggunakan singkatan. Ya. Misalnya ada kajian etnobotani tanaman obat di Kabupaten Malang gitu ya. Nah, kabupatennya itu ditulis penuh. Jadi jangan KAB titik Malang, jangan seperti itu. Jadi semua ditulis penuh, ya. Demikian juga nanti di tulisan di setelahnya, maksud saya di teks proposal tadi ya. Jadi jangan sampai ada singkatan, karena ini tulisan ilmiah. Ya. Kemudian masalah penelitian, ya. Masalah itu merupakan ketidaksesuaian ya, atau kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Ya. Jadi ketidaksesuaian fakta ya dengan yang ada, ya seperti antara teori dan faktanya itu tidak sama, itu akan menimbulkan masalah. Ya. Jadi pada umumnya kesulitan yang dihadapi calon peneliti, ya, terutama calon peneliti pemula, yaitu bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian secara jelas dan lengkap. Ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan, ya, serta merumuskan. Ya. Jadi karena kita menggunakan bahasa tertulis, ya, jadi kata-kata yang dipilih itu harus tidak bermakna ganda, gitu ya, tidak ambigu. Jadi kata-katanya itu harus tepat, gitu ya. Karena kalau nanti ambigu itu bisa menimbulkan interpretasi yang lain, yang tidak sama antara yang diinginkan oleh peneliti dengan yang dibaca orang. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Dan ini adalah kesulitan untuk peneliti pemula itu seperti itu biasanya. Jadi merumuskan, ya, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu saja dengan berlatih, ya, dengan membaca banyak jurnal, gitu ya, atau banyak laporan penelitian, itu secara tidak langsung akan melatih kita untuk dapat mengerti, ya, oh ternyata kalau merumuskan permasalahan itu harus seperti ini, gitu ya. Itu yang biar lebih dipahami oleh yang membaca, ya. Karena sebenarnya nanti itu kan dalam bentuk tulisan, ya. Jadi kalau misalnya ini sering juga
seminar-seminar proposal, seminar hasil, bahkan sampai ujian skripsi itu ya, sering ditanyakan. Jadi banyak yang kok permasalahannya ini apa maksudnya? Nah, ketika mahasiswa menjelaskan panjang lebar, itu pengujinya baru paham. Dan itu sebaiknya tidak seperti itu, karena harusnya dengan membaca itu sudah langsung kelihatan permasalahannya. Jadi banyak yang harus mahasiswa secara lisan dulu menjelaskan, baru yang dosen pengujinya itu paham. Ya. Nah, kenapa yang seperti diucapkan tadi tidak dimasukkan, tidak ditulis sebagai permasalahan, sering seperti itu ya. Jadi ya itu artinya memang gampang-gampang susah ya untuk menulis permasalahan yang baik. Jadi harus banyak membaca, terutama pemilihan kata-katanya ya, kata-kata. Kemudian ini perumusan masalah penelitian ya. Nah, perumusan masalah penelitian itu sebelum kita ke masalah penelitian, tentu saja pada yang pertama tadi adalah setelah judul itu ada pendahuluan, itu termasuk di situ latar belakang ya. Latar belakang berarti kan harus banyak menguraikan studi-studi pustaka yang sudah di browsing selama ini ya. Nah, baru studi pustaka itu seperti apa, kemudian faktanya bagaimana. Nah, ternyata kok ada gap ya, ada gap. Nah, gap itu baru dijadikan sebagai permasalahan ya. Nah, untuk penulisan atau perumusan masalah penelitian itu pada umumnya ditulis dengan bentuk kalimat tanya ya. Nah, sering bagaimanakah gitu ya. Bagaimanakah, kadang-kadang juga ada apakah ya. Apakah zat X mempengaruhi misalnya berat badan itu ya. Nah, itu dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian ada juga yang menulis masalah penelitian itu dalam bentuk paragraf. Jadi bukan kalimat tanya. Nah, kesulitannya kalau dalam bentuk paragraf itu kita masih harus mencari gitu ya. Kira-kira apa ya masalahnya itu gitu. Tapi kalau dengan kalimat tanya itu orang langsung tahu gitu ya. Langsung straight to the point gitu ya. Jadi dalam bentuk ini ada yang dalam bentuk paragraf. Beberapa institusi itu ada yang terutama untuk kajian-kajian ilmu sosial itu ya banyak yang dalam bentuk paragraf gitu ya. Tapi kalau untuk kita di biologi sebaiknya dengan kalimat tanya saja karena langsung diketahui gitu apa sih masalahnya ya. Nah, sama tadi jadi meskipun pakai kalimat tanya jadi harus padat bermakna ya. Dari permasalahan tadi orang yang membaca itu langsung mengetahui bagaimana nanti mengumpulkan datanya ya, seperti itu.
apakah sinkron dengan latar belakangnya, seperti itu. Ya. Jadi untuk permasalahan itu harus ditulis sesuai dengan prioritas dan koheren. Koheren itu artinya berkaitan, ya. Jadi ini pun juga nanti mengacu pada latar belakangnya, ya. Jadi latar belakangnya itu yang biasanya kan disusun ya atau ditulis dari keadaan yang umum nanti sampai keadaan yang khusus, ya, latar belakang tadi. Ya. Nah, setelah itu baru keluar di permasalahan. Ya. Jadi permasalahan itu terkadang tidak hanya satu, tapi banyak. Tetapi untuk mahasiswa S1 itu biasanya dengan satu permasalahan saja bisa, ya. Jadi kemarin itu sebagai contoh ada mahasiswa yang skripsinya tentang pemecahan dormansi, ya, pada umbi kentang, ya, pada umbi kentang, ya. Jadi umbi kentangnya itu diberikan perlakuan, ada yang utuh, ya, ada yang dipotong atau diiris untuk dijadikan bibit, ya. Nah, kemudian ini sebenarnya masuk ranah yang eksperimental tadi, tapi tidak apa untuk menggambarkan masalah penelitian. Kemudian dia mengamati, ya, indikatornya apa. Ternyata ini waktu pertama muncul tunas, ya. Kemudian tinggi tunas, jumlah tunas, jumlah daun, ya. Itu indikatornya. Nah, itu sama mahasiswa tadi itu ditulis dalam satu permasalahan. Sebenarnya tidak jadi soal, tapi kalau misalnya mau, karena sebenarnya masih dalam lingkup itu, ya. Jadi kalau nanti ditulis ke bawah satu-satu itu akan banyak gitu. Jadi cukup ditulis satu permasalahan, tapi nanti indikatornya di situ sudah masuk, gitu, ya. Jadi bagaimanakah misalnya ini, ya, bagaimanakah respon umbi kentang utuh dan yang dipotong dalam membentuk misalnya jumlah tunas, kemudian waktu keluar tunas, panjang tunas, dan lainnya. Itu bisa, ya. Nah, seperti itu. Jadi lewat permasalahan itu orang langsung bisa tahu, oh nanti yang diamati itu apa saja sih. Gitu. Kemudian cara memfokuskan, ya, ini melokalisasi permasalahan penelitian. Ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jadi harus banyak baca. Ya. Harus banyak baca. Nah, karena dengan membaca nanti akan tahu, oh ini ada gap, ya, ada kesenjangan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini melalui
pertemuan ilmiah. Itu lewat seminar, simposium, dan lain-lain itu nanti akan membuka peluang untuk menemukan topik penelitian. Artinya nanti yang sudah dikerjakan oleh peneliti lain itu seperti apa, nah saya bisa masuk untuk meneliti yang mana, seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ini ya, bertanya atau lewat chat juga bisa. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau misalnya yang S1 itu kan permasalahannya itu cukup ditulis satu permasalahan tapi indikatornya masuk ya. Kalau untuk S2 atau S3 itu gimana ya, Bu, yang kalau permasalahannya itu lebih kompleks gitu? Ya. Kalau S2, S3 begini ya, untuk kalau pendidikan pasca itu interdisiplin, ya. Karena interdisiplin, maka kajiannya menjadi lebih banyak, tidak satu disiplin. Ya. Seperti halnya tadi saya contohkan yang mau mematahkan formasi kentang, umbi kentang, karena mau dipakai untuk bibit. Ya. Nah, itu kan skupnya itu hanya salah satu cabang di biologi, ya, fisiologi tumbuhan. Nah, itu sudah cukup untuk S1, ya, hanya satu bidang, ya, satu kajian. Tapi kalau S2, S3, bahkan S3 itu harus transdisipliner. Bisa tidak hanya biologi saja, tapi bisa misalnya dengan ilmu komputer, kalau dia mau mengembangkan pemodelan seperti itu. Jadi lebih besar cakupannya, ya. Sehingga di permasalahan nanti itu akan juga tidak mungkin karena itu beberapa cabang ilmu tidak mungkin yang dijadikan satu. Akhirnya di-split jadi permasalahan satu apa, permasalahan dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Berarti kayak ada poin-poin permasalahannya gitu ya, Bu? Iya. Itu kan namanya juga rumusan masalah, Bu, kalau kayak gitu. Di S1 juga ada. Iya. Yang membedakan adalah skupnya, ya. Kalau S1 skupnya itu monodisiplin, ya. Hanya satu bidang kajian. Ekologi saja, ya. Kemudian kalau taksonomi itu juga taksonomi saja. Fisiologi saja. Kultur jaringan saja. Tidak mengaitkan dengan yang lain, ya. Karena memang filosofinya S1 itu hanya satu disiplin ilmu. Sedangkan untuk pendidikan pasca, ya, S2 dan S3, mulailah di situ tidak boleh hanya satu disiplin ilmu, satu cabang dari biologi saja itu tidak bisa. Jadi harus beberapa, ya. Sehingga penelitian di pasca itu bisa bertahap-tahap, ya, tidak hanya satu tahap. Kalau di S1 mungkin hanya satu tahap saja. Nah, di pasca itu tahap 1 seperti ini, tahap 2 seperti ini. Itu karena terkait dengan multidisiplin atau transdisiplin tadi. Ya. Karena filosofinya yang beda, ya. Baik, saya lanjutkan. Kita sampai sebentar lagi masih ada. Saya mau menyelesaikan untuk yang slide ini, ya, judul masalah dan tujuan.
Ini tadi sudah sebenarnya disinggung ya, dapat kita mendapatkan sumber masalah kira-kira dari mana saja, itu bisa di ini. Nah, ini. Kemudian ada yang kelima ini intuisi ya. Jadi karena ini sifatnya umum ya untuk bidang kajian manapun ya. Tidak hanya eksak tapi juga bisa saja eksakta. Jadi mungkin untuk beberapa bidang ilmu yang lain bisa jadi intuisi ini diperlukan ya. Ya. Tapi kalau di biologi mungkin tidak ya, tidak masuk di ranah ini. Nah, kriteria permasalahan penelitian yang baik ya. Yaitu yang pertama mempunyai kontribusi teoritis dan praktis ya. Jadi memberikan kontribusi teoritisnya apa, praktisnya apa. Kalau di penelitian skripsi ya, ini tidak wajib. Artinya bahkan tidak ada yang meminta kontribusi. Tapi kalau di penelitian pasca, ya, khususnya untuk S3, ya, ini harus ditulis. Jadi kontribusi teoritisnya itu terkait dengan teori-teori, ya, atau perkembangan ilmu, praktisnya itu ke masyarakat, ya. Kemudian mempunyai derajat keunikan dan keaslian, ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi plagiasi. Plagiasi itu mirip, bukan mirip ya. Ya kadang-kadang identik gitu ya. Tapi kalau misalnya subjeknya menggunakan tidak sama, tapi mengadopsi metode dari suatu penelitian yang sudah ada, itu bukan plagiasi ya. Jadi itu juga pengembangan ya. Karena subjeknya kan tidak sama, nanti hasilnya juga tidak akan sama. Ya. Kemudian harus memperhatikan waktu dan biaya, ya, serta sarana peralatan yang dipersyaratkan tadi, ya. Jadi makanya penelitian itu juga membutuhkan waktu dan biaya. Termasuk nanti kalau mahasiswa meneliti tugas akhir, skripsi, waktu dan biaya ini sangat ada ya, dan harus dipertimbangkan. Kalau misalnya mengikuti proyeknya dosen, kadang-kadang tidak mengeluarkan untuk beli bahan, ya, beli zat kimia, mungkin tidak, karena masuk timnya dosen ya, masuk tim penelitiannya dosen. Waktu pun demikian ya. Jadi kalau misalnya waktunya lama, itu juga akan ada konsekuensinya. Gitu. Apalagi kalau penelitian survei, ya, surveinya itu harus dibatasi ya. Jadi karena nanti menyangkut waktu dan biaya. Jadi apakah survei itu harus menetap di lokasi penelitian itu berapa lama ya waktunya, kemudian juga biaya. Kadang-kadang untuk survei itu kan karena kita ini dengan orang ya, berhubungan data itu diperoleh salah satunya dari responden ya. Dan menyebut itu probandus ya, responden atau probandus. Nah, ketika kita minta wawancara dengan respondennya tadi kan
otomatis beberapa itu ada memberikan penghargaan, ya. Penghargaan ya berupa apa? Ya kadang-kadang ada yang kalau misalnya ini terutama untuk yang skalanya luas gitu ya. Jadi kadang-kadang juga memberi amplop ya, atau memberi apa itu sembako. Nah, jadi saya dulu pernah penelitian tanaman obat di Ranupane bersama tim ya, ada dapat hibah. Nah, kita ke sana itu sambil untuk mencari datanya itu ke masyarakat itu harus menyiapkan ini sembako. Jadi ada sembako yang diberikan. Nah, itu ada waktu dan biaya yang harus dipertimbangkan. Ya. Nah, tujuan penelitian ini menyesuaikan permasalahan, ya, dan disusun sesuai prioritas. Tuh. Jadi prioritas yang pertama apa, ya, itu harus diletakkan di nomor 1. Demikian juga untuk yang berikutnya, ya. Dan ini biasanya ada benang merahnya dengan latar belakang yang ditulis. Tuh. Jadi latar belakang yang ditulis pertama mungkin menyebut seperti kemarin itu ada mahasiswa S3 ya meneliti tentang salak ya. Salak dari 10 lokasi di Jawa Timur ya. Sentra produksi salak. Nah, dikaitkan dengan konservasi salak ya. Tapi pendekatannya dengan etnobotani dan biosistematika. Tuh. Nah, waktu di latar belakang dia karena disusun kan harus dari kondisi yang umum ke khusus. Tuh. Jadi dia sebut tentang salak di Indonesia, kemudian penggunaan salak oleh masyarakat, gitu. Akhirnya yang menjadi permasalahan dan tujuan itu akhirnya yang pertama dia susun adalah persepsi, ya, persepsi dan apresiasi tadi dari masyarakat. Terus baru berikutnya dia bakal dibawa ke yang lebih khusus, yang sampai sudah diteliti belum banyak yang jadi penelitian itu belum pernah dilakukan orang ya mengintegrasikan antara etnobotani dan biosistematika. Nah, itu akhirnya menjadi permasalahan dan tujuan yang kedua, ketiga, gitu. Jadi tidak yang pertama. Karena yang pertama tadi dia berawal dari latar belakang yang mengatakan dari data yang ada di masyarakat menyebut salak itu ada salak macam-macam ya, macam-macam varietasnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud tadi ada benang merah atau coherent antara yang ditulis di latar belakang dengan yang di permasalahan dan penelitian terkait dengan prioritasnya tadi. Nah, ini beberapa judul ya, beberapa judul yang terkait dengan penelitian survei ya. Jadi kemarin nanti kalau mahasiswa browsing ya
untuk praktikum yang di sesi penelitian survei itu bisa browsing ini etnofarmakologi atau etnobot macam-macam ya. Jadi ini adalah studi etnobotani dari tanaman obat ya yang digunakan oleh etnik di distrik Parbat ya. Nah, jadi ini judulnya kan bisa menggambarkan ya bahwa studinya etnobotani, metodenya nanti menggunakan indeks-indeks yang ada di etnobotani ya, subjeknya itu ini tanaman obat yang digunakan oleh etnis ya, etnis masyarakat di ini tempatnya ya menggunakan ya seperti itu. Jadi ini itu tadi padat bermakna tadi. Ya. Nah, kemudian kita tahu permasalahan dan tujuan itu sebenarnya dari abstrak, ya dari abstrak di sini. Jadi ini bahkan dibagi-bagi ya. Ini introduction-nya. Kemudian ini ada methods ya. Kemudian ada results ya seperti ini. Nah, jadi dari sini itu ternyata apa? Nah, permasalahannya itu apa? Ya, ini terlihat di sini. Ya, ada over exploitation. Ya, jadi eksploitasi yang besar-besaran yang nanti menyebabkan kerusakan habitat. Ya, habitat bagi tanaman obat ya yang selama ini digunakan untuk obat tradisional bagi etnis tadi ya yang ada etnis yang ada di Parbat distrik ini. Ini ada komunitasnya Nagar dan Majhi. Nah, ya. Jadi itu. Jadi di sini bisa kita lihat ada permasalahan over exploitation. Nah, ya. Nah. Jadi tujuannya otomatis ya untuk mengatasi itu tadi, mengatasi ini ya. Jadi diperlukan ya, diperlukan konteksnya di sini adalah enlist ya. Enlist itu melis ya, mendaftar tumbuhan medisinal yang valuable. Jadi itu dapat kita asumsikan disitulah tujuannya karena terkait dengan konservasi tuh ya. Terus judul yang lain. Nah, ini tentang ethnozoological ya. Tuh. Jadi ternyata ethnozoological ini juga ada ini dari vertebrate. Jadi vertebrate yang digunakan untuk pengobatan, ya. Digunakan untuk pengobatan. Itu di sini di India, ya. Jadi ini juga judulnya padat bermakna. Jadi sudah menggambarkan lokasinya, sudah menggambarkan metodenya. Metodenya apa? Ya otomatis teknik-teknik yang ada di etnologi, ya. Yang tadi teknik-teknik yang ada di etnobotani. Sama seperti ini ya. Ini juga jadi mendokumentasikan sebenarnya ya. Namanya zooterapeutik ya. Zoological Nah, itu seperti itu. Ini di sini nanti permasalahan dan tujuan ada juga. Nah, serta hasil. Cuma di sini menyambung ya, disambung terus. Kalau yang di contoh pertama tadi sudah dibedakan. Ada introduction, methods, dan results. Nah,
Ini juga. Ini etnoekologi. Ya, ada etnoekologi, studi etnoekologi dari tumbuhan herba, semak, ya, yang ada di Pakistan. Ya, nah, jadi ini surveinya, ini metodenya juga ada disebut ya, dengan mengkoleksi ya pada musim yang berbeda ya, kemudian dibuat herbarium untuk koleksi tanamannya ya. Menggunakan indeks ini FIVI ya. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, ini yang tadi ada subjudulnya. Jadi ini ada titik 2 di sini. Ini etnomedicinal dan ethnoecological evaluation. Jadi mengevaluasi Salvadora persica ya, tumbuhan Salvadora persica dalam aspek etnomedicinal dan etnoekologi. Jadi Salvadora persica itu sebagai tanaman obat yang terancam ya, yang terancam di Semenanjung Arabia. Jadi ini menggunakan subjudul ya. Jadi kalau rata-rata tadi kan hanya 2 baris ya judulnya, karena ini ada subjudul menjadi agak lebih panjang ya. Tapi tidak masalah. Sebaiknya ada yang beberapa peneliti yang menyebut menghindari adanya subjudul. Jadi kalau bisa tercakuplah di dalam satu judul ini saja, supaya tidak memperpanjang. Ya, ini juga demikian. Jadi sejenis dengan paper-paper sebelumnya itu. Ya. Nah, ini juga pakai subjudul. Ya. Kalau terpaksa tidak bisa hanya satu judul, ya tidak apa-apa. Akhirnya menjadi subjudul. Ya. Ini sepertinya ini mahasiswanya Pak Lukman ya. Etnologi Kaleka ya. Jadi dari agroforestry Dayak yang ada di Kalimantan sana. Nah, beberapa abstrak itu ada yang langsung tujuan ya. Tapi ada juga yang ada introduction-nya mungkin 1-2 kalimat, terus baru tujuan ya, terus baru metode, terus hasil seperti itu. Ya, baik itu untuk tatap muka perdana ini yang saya sampaikan terkait dengan judul, permasalahan dan tujuan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Syefian dari biologi. Ya. Pertanyaan pertama saya, Bu, tentang judul. Kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya ada sama judul ya, Bu. Misal kalau kita menggunakan judul itu semacam nama inovasi kita, kemudian setelah itu ada subjudulnya, Ibu. Itu nanti menghitungnya itu apakah judulnya itu dihitung, misal gini, Bu, kan take care ya, Bu.